Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang faktur pajak pengganti dan faktur pajak batal. Nah, ini kita mengenal ya kedua faktur pajak ini, pengganti dan batal hingga pelaporan pembetulan di SPT masa PPN jika diperlukan pembetulan. Nah, lanjut saja. Faktur pajak pengganti dibandingkan dengan faktur pajak batal. Nah, kalau faktur pajak pengganti ini adalah perbaikan dari faktur pajak normal. Jadi seperti detail transaksi, isi referensi faktur, nama lawan transaksi, alamat lawan transaksi, item barang, kode barang, harga satuan, DPP, PPN, uang muka, dan lainnya. Nah, faktur pengganti ini masih bisa menggunakan nomor seri faktur pajak sebelumnya yang dilakukan penggantian. Jadi, fakturnya masih sama ya nomornya, cuma nanti ada kode yang berbeda. Dan kalau faktur pajak batal dilakukan jika faktur pajak ini keliru dan tidak bisa diperbaiki melalui faktur pajak pengganti. Nah, seperti apa? Contohnya yaitu penulisan NPWP, kemudian barang rusak dan juga transaksi batal karena suatu hal. Dan atas kekeliruan ini, maka faktur pajak yang lama itu harus dibatalkan dan harus menerbitkan faktur pajak yang baru dengan nomor seri faktur pajak yang baru. Nah, paham ya untuk perbedaannya faktur pengganti dan faktur pajak batal. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, tanggal di faktur pajak pengganti. Nah, tanggalnya ini diisi dengan tanggal saat faktur pajak pengganti dibuat. Nah, jadi misalnya faktur pajaknya salah di masa Agustus ya, tapi baru mau diganti di Oktober tanggal 5. Nah, berarti tanggal faktur penggantinya tanggal 5 Oktober. Nah, tapi dilaporkan dalam SPT masa PPN pada masa yang sama saat melaporkan faktur pajak normal. Jadi nanti perlu pembetulan ya kalau terlalu jauh atau sudah beda masa. Nah, lanjut. Kode faktur pajak pengganti. Kodenya ini adalah 010-nya yang di faktur pajak normal akan diganti menjadi 011. Baik penggantinya yang pertama, kedua, atau berulang ya, tetap kodenya 011 dan 4 digit ke belakang itu semuanya sama dengan faktur pajak normal. Nah, pembetulan SPT masa PPN. Untuk pembetulan itu faktur pengganti yang terjadi jika beda bulan dan juga beda tahun. Nah, contohnya yaitu misalnya ya, jika beda tahun itu faktur pengganti diterbitkan lewat dari SPT Desember, yaitu Januari tahun depannya. Misalnya faktur pajak normal itu kan Desember ya, dan faktur penggantinya di Februari tahun depannya. Jadi, Desember dilaporkan kan Januari ya, akhir Januari. Nah, jika ada faktur pajak pengganti di Februari, maka itu masuk beda tahun. Nah, jika beda bulan, faktur pengganti ini diterbitkan setelah akhir pelaporan SPT masa PPN. Misalnya, faktur pajak normalnya Agustus dan penggantinya Oktober, karena kan Agustus dilapor paling lambat 30 September ya. Jadi, jika ada perbaikan atau pengganti di Oktober, maka itu beda bulan. Nah, ya, yang ketiga, jika beda tanggal tidak perlu melakukan pembetulan. Misalnya, faktur pajak normalnya 10 September, faktur penggantinya 10 Oktober. Nah, kalau masa September dilapor paling lama 31 Oktober. Nah, ini masih dalam satu masa ya, jadi tidak perlu dilakukan pembetulan. Nah, lanjut di contoh kasusnya. Nah, di sini PT Amanah sebagai penjual menerbitkan faktur pajak pada 30 Agustus untuk PT Berkah sebagai pembeli dengan kode sekian-sekian untuk DPP 200 juta, PPN 22 juta. Dan sudah dilapor faktur pajak ini di kedua belah pihak ya. Jadi di masa Agustus mereka sudah melapor. Namun ternyata terjadi kesalahan dan baru direvisi di 10 November dan transaksinya nilainya seharusnya menjadi 250 juta DPP-nya. Nah, ini adalah maka harus dibuat pengganti ya, melakukan pembetulan di masa Agustus
Agustus 2022 oleh kedua belah pihak karena keduanya sudah melapor dan kodenya berubah menjadi 011 dan nomor digit belakangnya sama ya. Nah, untuk tanggalnya menjadi tanggal 10 November ya 2022 saat terjadi revisi faktur pajak pengganti. Kemudian DPP-nya yang berubah menjadi 250 juta, kemudian PPN-nya ya 11% dari 250 juta yaitu 27.500.000 dan kode nomor seri faktur yang diganti diisi menjadi 010. Ini faktur pajak normalnya ya. Dan kemudian faktur pengganti ini tidak perlu dilapor di masa November. Jadi hanya perlu dilapor saat masa pembetulan faktur pajak tersebut. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan boleh komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.